Halo Sobat Booster, balik lagi bareng aku Ari, Head of Teachers di Bahasa Booster. Dan di video kali ini kita bakal langsung ya lanjutin bahas soal written expression, khususnya nomor berapa nih? 22 ya. Untuk permasalahan seputar aturan quantifiers, hubungan kata benda, atau nouns ya, prepositions, dan juga verbals atau beberapa masalah yang terkait dengan jenis-jenis atau bentuk-bentuk verb gitu ya. Yang sering banget bikin orang terkecoh nih teman-teman, padahal kalau kalian udah tahu polanya kayak gimana, kuncinya ini clue-nya ada di mana, soal yang panjang, sepanjang apapun itu sebenarnya gampang banget buat dipecahkan dalam hitungan detik gitu. Ya sama kayak konsep video sebelumnya, kita nggak cuma cari mana jawaban yang benar, mana yang salah ya. Kita bakal lakuin 360 degree deep dive ya. Jadi kita akan terjun dalam ya, mempreteli ya, melihat detail-detail pilihan jawaban A, B, C sampai D semua di situ satu persatu biar teman-teman dapat banyak ilmu sekaligus. Oke, yuk gak usah lama-lama langsung aja kita buka slide-nya dan kita bedah bareng-bareng. Oke, let's see. Here's the question. Okay. Oh, wait, stop dulu. Alright, I will give you 30 seconds seperti biasa ya. Saya kasih 30 detik dulu untuk baca dan cari jawabannya. Kalau waktunya dirasa kurang, silakan di-pause dulu. Oke, kita mulai timernya. Mhm. Right, 10 detik lagi. Alright, time's up. Waktunya habis ya. Oke, waktunya sudah habis teman-teman. Mari kita coba baca bersama ya sekarang. By the second month of life, most infants can turn their heads and move their eyes to follow the movements of people and large objects around them. Kita mulai dari alpha dulu. By the second month of life. By. Ini preposisi ya teman-teman. Di bahasa Inggris itu preposisi atau kata depan sangat banyak ya. Salah satunya adalah by, yang lain ada in, on, at, from, with, of, dan kawan-kawannya banyak sekali. Tapi di video kali ini kita akan khusus bahas by dulu. By jika digunakan untuk menyatakan waktu. Ini kan waktu ya teman-teman, ada the second month, bulan kedua berarti kan waktu ya. By the second month. By jika digunakan untuk membahas waktu itu artinya maksimal atau hingga sebelum ya. Jadi maksimal pada bulan kedua kehidupan infan. Infan itu bayi ya. Itu mereka bisa turn their heads. Mereka bisa menggeleng-gelengkan kepala gitu ya, memutar kepalanya. Maksimal bulan kedua. Bisa jadi lebih cepat atau sebelum bulan kedua. Mungkin bulan pertama atau bulan pertama plus plus 20 hari atau gimana ya, tapi maksimal by the second month, maksimal bulan kedua, seperti itu teman-teman. Jadi itu fungsinya by. Mungkin kalau teman-teman biasa email kantor gitu ya atau punya deadline, itu sering ada ini nih, by the end of the day, by the end of the day, atau by the end of the month, by 20 July misalnya kayak gitu ya. Jadi maksimal. Ada deadline nih. Deadline-nya adalah by the end of the day. Maksimal hari ini, sebelum hari ini berakhir. Tapi sebelum itu nggak apa-apa ngirim. Nggak apa-apa menyelesaikan tugasnya. Bukan berarti harus hari itu juga pada akhir hari ya selesainya. Sebelum itu selesai nggak apa-apa gitu. Oke. Nah, sama kayak by 20 July, ada deadline nih. Deadline-nya by 20 July. Maksimal tanggal 20 Juli. Kalau selesai sebelum 20 Juli, nggak apa-apa. Gitu. Beda ya teman-teman dengan misalnya in, on, atau at. Katakanlah ini saya ganti on ya. On 20 July. Kalau deadline-nya on 20 July, berarti selesainya harus tanggal 20. Nggak boleh sebelum itu, nggak boleh setelah itu. Nah, itu bedanya in, on, at dengan by untuk waktu. Kalau by maksimal, sebelum itu nggak apa-apa.
Makanya di deadline-deadline pasti pakainya by, nggak pernah harus selesai jam segini. Kayak ngapain kalau bisa sebelum itu kan malah lebih bagus ya. Jadi di sini penggunaan by sudah betul ya teman-teman. Oke, maksimal pada the second month of life. Tidak ada masalah untuk penggunaan by yang menyatakan waktu atau menerangkan waktu di sini ya. Nah, sekarang B, most infant. Infant tadi artinya sama seperti baby ya, teman-teman, bayi. Nah, di sini ada kata most yang artinya kebanyakan. Yang namanya banyak atau kebanyakan itu pasti lebih dari satu ya kan, teman-teman? Jadi ini harusnya most infants, pakai S. Oke, teman-teman, plural. Kalau ini misalnya baby ya most babies, pakai S juga. Gitu. Jadi harus jamak karena kebanyakan berarti lebih dari satu. Lebih dari satu itu jamak. Pakai akhiran S ya, teman-teman. Gitu. Jadi, ketika permasalahannya ini singular atau plural pasti ada penandanya, teman-teman. Contohnya seperti ini, most. Bisa juga contoh lain many atau some mungkin ya. Nah, ini yang kita sebut quantifiers. Aku tulis di sini ya, quantifiers. Jadi kuantitas, kuantitas itu kan jumlah ya. Ketika ada kata yang menunjukkan kuantitas atau jumlahnya ini lebih dari satu, pastikan noun-nya plural. Udah itu aja. Kalau nggak ada penanda kuantitas, kita nggak tahu nih ini harusnya plural atau singular ya. Skip aja dulu. Oke, karena nggak ada clue-nya. Nah, di sini ada clue-nya. Most itu banyak, wajib singular. Kalau nggak singular, salah. Gitu, teman-teman. Jadi ini jawabannya bravo. Sebenarnya ya udah kelihatan dari penggunaan most di situ harusnya most infants. Mhm. Tapi seperti yang saya bilang tadi kita deep dive hari ini jadi kita bahas semuanya. Kita coba lanjut ke Charlie sekarang ya. Pronunciation-nya agak terpleset di sini teman-teman. Most infants can turn their heads and move their eyes to follow. Ini namanya infinitive ya teman-teman. Dan infinitive itu sebenarnya yang diujikan kayak cuma, oh pokoknya to itu diikuti verb dasar ya, atau sebut aja verb nol gitu. Verb nol itu maksudnya verb dasar yang tidak ada tambahan ses, tidak ada ed, tidak ada ing, itu verb dasar ya. Ada yang bilang verb satu ya, sub to you ya, intinya verb dasar gitu kan. That's just a symbol, itu hanya simbol kan ya teman-teman. Tapi pada intinya to itu diikuti verb dasar tanpa tambahan apapun gitu. Jadi ini sudah benar, simpelnya gitu aja. Oh to diikuti verb dasar follow, sudah betul. Dah, that's it. Teman-teman nggak perlu analisis yang lain-lain. Oke, kalau mau dianalisis secara makna, to infinitive itu fungsinya digunakan untuk menyatakan tujuan. Jadi kalau diartikan kan kebanyakan bayi bisa, apa tadi, turn, menggelengkan, memutar kepalanya, dan menggerakkan matanya untuk mengikuti pergerakan gitu kan ya, untuk. Kalau di bahasa Indonesia artinya sama seperti untuk. Tapi kalau saya sih lebih suka lihat dari grammar-nya ya teman-teman, kayak, oh to verb nol, ya sudah selesai, fine, nggak perlu diartikan. Itu aja sudah cepat ya kan? Oke, jadi itu untuk Charlie sudah betul ya, to verb null, to infinitive. Sekarang delta, the movements of people ya. Mhm. Ini ada 2 kata ya yang digarisi of, which is a preposition, kata depan ya ini preposition, sama kayak by tadi ya teman-teman. Dan people, which is a noun, kata benda ya. Delta ini juga sudah betul. Karena, preposisi memang fungsinya untuk menghubungkan 2 kata benda, teman-teman. Nah, kalau kita lihat kan sebelum of ada kata benda juga, movements, noun. Mhm. Biasanya caranya tahu kata benda itu gimana, Kak? Biasanya enak clue-nya kata benda itu ada the-nya. Kalau ada the berarti dia pasti kata benda, karena the atau artikel, itu fungsinya untuk menjelaskan kata benda, teman-teman. Jadi movement ini pasti kata benda, nggak mungkin nggak ya. Mhm. Sini ada noun,
terus preposisi yang menghubungkan noun lagi. Nah, berarti kan sudah betul ya di sini teman-teman. The movements of people. Gitu teman-teman. The projects of incredible companies. Projects of companies. Gitu. Terus apa lagi contohnya? The movements of planets. Gitu ya. Jadi noun, preposisi noun itu sudah betul. Cukup dicek itunya aja teman-teman ya. Teman-teman nggak perlu bingung kayak, ini bener pakai off nggak ya? Atau harusnya in, on, at gitu. Biasanya kita nggak diujikan di situ teman-teman ya. Karena itu ribet. Dalam arti di bahasa Inggris itu preposisinya banyak dan list pasangan preposisi itu sangat banyak. Jatuhnya tuh kayak ngapalin vocab, ngapalin kamus gitu. Jadi kalau teman-teman nggak benar-benar tahu kayak ini harusnya pakai of, in, atau at, skip aja, anggap aja betul. Yang penting fungsi dasarnya kayak untuk menghubungkan kedua noun misalnya itu sudah betul. Gitu teman-teman ya, nggak perlu sampai diteliti kayak ini harusnya of, in, at, by, with, atau apa gitu, tidak perlu. Atau bahkan biasanya kalau di kelas saya sarankan kayak preposisi teman-teman kalau nggak tahu pasti skip aja dulu. Jadi kayak alpha, oh alpha ada preposisi skip dulu. Delta, oh ada preposisi of skip dulu. Jadi kita cuma ngecek Bravo sama Charlie. Dan Charlie tadi sudah jelas, oh to verb nol. Iya sudah, berarti jawabannya Bravo. Selesai, nggak ada 30 detik itu udah kelar ya teman-teman. Gitu deh. So if you know the patterns, kalau teman-teman tahu pola-polanya itu sebenarnya gampang banget. Gitu deh. Oke, so let's recap ya. Kita coba recap pilihan jawaban yang kita pelajari hari ini atau grammarnya ya. Yang pertama tadi ada opsi A, by ya. By itu adalah preposisi penanda waktu teman-teman ya, yang artinya maksimal atau hingga sebelum ya. Mhm. Maksimal deadline-nya tanggal 20, tapi kalau mau diselesaikan sebelum itu, that's fine, that's okay, nggak apa-apa ya teman-teman. Jadi by itu maksimal untuk penanda waktu, boleh ya. And then opsi B tadi ada infant atau baby ya, dan salahnya di sini ya tadi. Mhm. Jadi itu terkait dengan quantifier atau penanda jumlah most. Kalau teman-teman ketemu most, many, some, penanda jumlah apapun itu ya, banyak penanda jumlah bisa juga 2, 3, 1, 2, 3, 4, 5 itu kan juga penanda jumlah ya teman-teman. Wajib diikuti kata benda berbentuk jamak ya. Most, kebanyakan, berarti kan lebih dari satu. Khususnya untuk countable noun yang bisa dihitung itu wajib jamak ya. Tapi kalau dia nggak bisa dihitung, teman-teman misalnya time, waktu, nggak bisa dihitung ya, itu nggak boleh dibikin jamak. Jadi tetap most time, bukan most times. Gitu. Hati-hatinya di sini, tapi biasanya kalau most selalu diikuti countable nouns ya. Tambahan catatannya di situ boleh kalau mau dicatat. And then option C to follow ini adalah to infinitive ya tadi untuk menunjukkan purpose atau tujuan. Bentuknya to verb nol atau to diikuti verb dasar ya, tanpa tambahan s, es, atau apapun itu. Fungsinya untuk menjelaskan tujuan ya, dari kata kerja sebelumnya. Kalau mau diartikan maknanya untuk, tadi ya fungsinya untuk, tujuannya untuk gitu. Tapi kalau mau dilihat dari grammar saya rasa sudah cukup. It's more than enough ya. Gitu deh, itu untuk opsi C. Dan yang terakhir option D, of people. Tadi penggunaan preposisi of ya, yang digunakan untuk menghubungkan kata benda sebelumnya, yaitu movements, in this case ya, dengan penjelasnya people. Movements of people. Gitu teman-teman, oke? Dan tipsnya kalau nggak yakin nih preposisi benar atau salah, skip aja dulu. Karena itu menurut saya lebih ke permasalahan vocab juga, hafalan vocab gitu ya. Karena memang ada aturan-aturan tertentu kalau vocabnya ini preposisinya harus ini kayak gitu ya. Kalau teman-teman nggak tahu pasti skip aja dulu karena biasanya benar. That's it, gitu deh teman-teman. Gimana? Kelihatan kan ya polanya? Dari soal satu aja, insting grammar teman-teman sekarang otomatis naik level.
karena langsung menguasai 4 aturan penting sekaligus. Nah, buat teman-teman yang pengen kuasai ratusan pola TOEFL rahasia kayak gini, biar bisa tembus target skor 500 plus, langsung aja gabung ke kelas intensif Bahasa Booster bareng tutor expert, atau kalian juga bisa ambil TOEFL e-course untuk self-study lewat pre-recorded videos, materi PDF, dan ratusan latihan soal plus prediction testnya, guys. Caranya gampang banget, langsung klik link pendaftaran atau klik link WhatsApp admin yang udah aku taruh di kolom deskripsi di bawah video ini ya. Jadi amankan slotmu sekarang sebelum kuota promonya habis. Dan sebelum pamit, coba absen di kolom komentar nih. Siapa tadi yang benar tebakannya B? Coba absen di kolom komentar. Aku pengen tahu persentase benernya ini ada berapa. Oke, dan jangan lupa buat klik like, share ke teman-teman kamu, subscribe channel Bahasa Booster. Ari di sini, keep learning, keep boosting your score, and see you next time. Bye-bye.